Yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian, anggota Komite 3 DPD RI. Mohon izin pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia karena beliau sedang ada kegiatan bersama Bapak Presiden kemarin di Jepang. Jadi beliau menugaskan saya untuk hadir pada pertemuan yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Yang pertama tentunya kami sangat mengapresiasi undangan ini Pak Ketua, Bapak Ibu Pimpinan, karena dengan demikian kami bisa menjelaskan juga bagaimana DTSN ini dihasilkan. Yang menarik nih, DT kan data tunggal, sen itu ibaratnya seperti lampu yang mengarahkan kita Pak, mau ke kanan, ke kiri, beloknya kemana, sehingga data ini diharapkan dapat menjadi acuan dari seluruh program pemerintah di masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komite 3 DPD RI terhadap BPS RI. Kami juga tentunya banyak hal yang sebetulnya bisa dibahas dan kemudian mohon masukan dan arahan juga. Jadi ceritanya pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam rapat kabinet, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo memberikan arahan kepada BPS untuk melakukan penunggalan data. Jadi selama ini data itu mungkin intervensinya masing-masing kementerian menggunakan datanya sendiri-sendiri. Oleh karenanya Bapak Presiden memerintahkan agar datanya ditunggalkan. Lalu kemudian sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025 dilakukan instruksi Presiden tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang menarik, ada berbagai tugas yang diberikan kepada BPS, Kepala BPS, sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025. Yang pertama adalah menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data. Kementerian Sosial punya DTKS tadi Pak, data tunggal kesejahteraan sosial. Selama ini Bansos itu menggunakan DTKS. DTKS itu sebetulnya lahir sebelumnya dari data yang sebetulnya juga dulu BPS Pak. Jadi tahun 2008 kami namanya punya data P3K dulu apa namanya Pak? PSE ya, pendataan sosial ekonomi. Oh ya mohon maaf saya belum mengenalkan ini sebelah saya. Sebelah kanan ini Deputi Statistik Sosial yang ngurusi DTSN memang Pak Ateng Hartono. Sebelah kiri saya PLT Sestama Bapak Ibu, juga Deputi Bidang Statistik Neraca. Terus kemudian sebelah kiri Ibu Puji, ini Pak Edi, ini Bu Puji, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, PLT-nya. Tapi sebetulnya definitifnya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Di belakang kami ada para direktur yang support untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi DTKS ini dulu sejarahnya ada PSE, pendataan sosial ekonomi. Terus kemudian dari PSE berkembang menjadi PPLS namanya, Program Pendataan Perlindungan Sosial. Dari PPLS berkembang menjadi PBDT, Pemutakhiran Basis Data Terpadu. Dari PBDT berkembang menjadi DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial. Tapi memang DTKS ini sebetulnya hanya diupdate berdasarkan usulan masukan dari masyarakat. Lalu kemudian ada sumber data lagi yaitu P3KE. Pada saat Presiden Jokowi memerintahkan jajaran untuk menghapus kemiskinan ekstrim, maka harus ada data yang digunakan untuk intervensi. Ya. Tapi memang pada saat itu DTKS dimiliki oleh Kemensos. Sedangkan P3KE ini akhirnya menjadi data yang dihasilkan oleh
Kemenko PMK menggunakan hasil pendataan keluarga BKKBN. Jadi karena harus diintervensi dan harus ada sumber datanya, Kemenko PMK memutuskan menggunakan data pendataan keluarga dari BKKBN. Diolah jadilah P3KE. Sumber data satunya adalah Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi, yang dikumpulkan dilaksanakan oleh BPS dan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Nah, 3 sumber data ini diintegrasikan, Pak. Ya, jadi yang menarikkan tentunya ada data yang ada di DTKS, tidak ada di Reksosek, tidak ada di P3KE. Ada data yang ada di Reksosek, tidak ada di DTKS, tidak ada di P3KE. Atau ada data yang berasal dari 2 sumber data, tidak ada di 1 sumber data. Ada juga data yang ketiga-tiganya ada. Jadi pada saat diintegrasikan kami sangat hati-hati, sehingga dapatlah integrasi data itu menjadi satu. Jadi ada yang double, ya tentu kita pilih yang terbaik. Terus kemudian ada yang tidak ada di satu sumber data, ya tentu dia berasal dari sumber data yang lain. Setelah 3 data ini di-merge dengan sangat hati-hati, itu kita juga memperoleh data dari PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, data tadi menjadi tambahan informasi bagi kami. Setelah data ini jadi semuanya, dipadu-padankan dengan data Dukcapil. Jadi setiap individu itu harus ada data di Dukcapil. NIK-nya kan yang bisa diintegrasikan sebetulnya yang sama secara tunggal itu adalah NIK-nya tadi. Setelah dipadu-padankan, ada juga yang ada di Dukcapil tidak ada di ketiga data tersebut. Atau ada di ketiga data tersebut tidak ada di Dukcapil. Nah, kami punya standar statistik sehingga integrasi tadi berjalan cukup rumit sebetulnya. Tetapi alhamdulillah kita berhasil mengintegrasikan data tadi. Setelah diintegrasikan, langsung ke slide berikutnya. Terus setelah diintegrasikan, dapatlah kita data 285.579.122 individu penduduk. Kemudian kalau dilihat dalam konteks keluarga ada 93.025.360 keluarga di dalam DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional by name by address, ya. Nah, pada tanggal 20 Februari 2025 tercatat dalam sejarah untuk pertama kalinya kita punya data tunggal, Pak, untuk sosial ekonomi nasional. Jadi kalau dilihat, Pak, perjalanan sejarah intervensi kita belum pernah kita punya data tunggal seperti ini. Nah, data tunggal tadi tanggal 20 Februari 2025 diserahkan kepada 3 menteri sesuai amanat Inpres. Jadi Ibu Kepala yang paling kiri itu menyerahkan kepada Pak Menko PM selaku menteri yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks penyerahan tadi untuk intervensi non-bansos. Jadi kalau dalam konteks intervensi non-bansos, kewenangan data itu ada di Menko PM. Lalu kemudian oleh Bu Kepala BPS juga diserahkan ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dalam konteks untuk kebutuhan perencanaan pembangunan nasional. Lalu kemudian diserahkan juga kepada Pak Mensos dalam konteks untuk intervensi bansos. Jadi 3 menteri ini diserahkan datanya dengan tujuan masing-masing. Lalu kemudian kami juga menyerahkan ini kepada BPKP, Pak, ya, Badan Pengawas Pembangunan, ya.
Jadi keuangan dan pembangunan. Jadi BPKP ini melakukan upaya untuk pengawasan, Pak. Ngecek juga datanya apakah baik atau tidak di lapangan. Bagaimana dengan kondisi data saat ini? Yang menarik, Pak, data ini kan dinamis, Pak, setiap hari. Ibu sekalian, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah, ada yang pindah, gitu dan seterusnya. Jadi memang dinamikanya luar biasa. Kalau kita ingin data 100% akurat mungkin agak sulit karena dinamika yang ada. Oleh karenanya kami berusaha melakukan updating pemutakhiran secara berkala. Dalam 1 tahun rencananya Bapak Ibu sekalian, kami melakukan pemutakhiran 4 kali dalam setahun. Sesuai dengan siklus bansos. Jadi bansos disalurkan 4 kali, kami juga melakukan upaya pemutakhiran sebanyak 4 kali. Nah, cuma kalau dimutakhirkan 100% semuanya setiap saat tentu biaya dan sumber dayanya akan sangat mahal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perkembangan pemutakhiran DTSEN ini? Tadi pada 20 Februari 2025 ketika diserahkan kepada 3 menteri, mohon izin Pak Jelita Donald. Makasih Pak. Itu tadi 285 juta individu. Lalu kami mutakhirkan pada bulan Mei 2025. Jumlah penduduknya, individunya nambah Pak. Dari 285,5 juta menjadi 285,8 juta. Jadi ada yang lahir. Lalu kemudian di Mei 2025 itu jumlah keluarganya juga berubah dari 93 juta 25.360 jadi 93 juta 89.414 keluarga di Indonesia. Lalu kemudian pada 31 Juli 2025 angkanya juga berkembang lagi Pak setelah kami melakukan pemutakhiran. 285 juta menjadi 286 juta individu dan 94,2 juta keluarga di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dibayangkan ada 286 juta penduduk Indonesia yang tercatat di dalam DTSEN, 94,2 juta keluarga Indonesia yang tercatat di dalam DTSEN. BPS setelah membentuk DTSEN tadi, tugas berikutnya adalah mengelola. Apa hal yang paling penting? Di slide berikutnya. Jadi kami membagi seluruh populasi keluarga, seluruh keluarga di Indonesia yang 94,2 juta tadi menjadi 10 kelompok yang sama besarnya. Yang disebut sebagai desil, Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu sekalian, para anggota Komite 3 DPD RI yang kami hormati, dari 94,2 juta keluarga Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok yang sama besarnya yang disebut sebagai desil. Berarti per desil kurang lebih ada 9,4 juta keluarga Indonesia. Ya. Nah, desil 1 itu adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. 10% keluarga di Indonesia dengan kesejahteraan paling rendah. Desil 10 adalah 10% keluarga Indonesia dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, biasanya intervensi bansos itu berada di antara desil 1 sampai desil 4. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya biasanya begitu. Jadi kalau keluarga penduduk Indonesia yang miskin itu kan sekarang sekitar 8,47% ya Pak. Jumlah penduduk miskin di Indonesia. Katakan 8,47 kita bulatkan jadi 10% sajalah. Itu kan berarti di desil 1. Tapi intervensinya pemerintah lebih besar dari desil 1.
Jadi biasanya intervensinya desil 1 sampai desil 4. Ya, slide berikutnya. Jadi bagaimana kami melakukan perankingan, menyusun ranking. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di data itu bisa ketahuan siapa keluarga Indonesia yang paling miskin hari ini. Ya, siapa yang paling kaya. Itu ada di situ. Nah, bagaimana kita menyusun? Kami di BPS menyusun peringkat tadi. Ya. Menyusunnya dengan metodologi yang namanya proxy means test. Jadi kami dengan 39 variabel, ya, 39 variabel itu di dalamnya ada 13 informasi individu, nomor induk kependudukan, nama, kakak, tanggal lahir, umur, ya, terus jenis kelamin, alamat, status hubungan keluarga, dan seterusnya, plus 26 informasi keluarga. Misalnya apa? Misalnya jumlah anggota keluarga, status kepemilikan rumah, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, sumber air minum utama, dan seterusnya. Termasuk kepemilikan aset untuk tabung gas, lemari es, AC, pemanas air, telepon rumah, TV, dan seterusnya sampai ke ternak besar, ternak kecil. Jadi dengan 39 variabel ini kami memodelkan, menghitung atau mengestimasi pengeluaran mereka dan diperoleh rankingnya dari yang pengeluarannya paling rendah sampai yang pengeluarannya paling tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan progres pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN? Kita lihat. Jadi pada saat penyaluran triwulan 1 atau penyaluran bansos tahap 1, Kemensos masih menggunakan DTKS karena DTSEN belum selesai. Nah, kemudian pada penyaluran triwulan 2 tahun 2025, Kemensos sudah menggunakan DTSEN. Yang menarik, pada penyaluran tahap pertama masih pakai DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tapi penyaluran kedua sudah menggunakan DTSEN, data terbaru yang sudah diintegrasi. Yang menarik kalau Bapak Ibu sekalian, antara DTKS dan DTSEN ini kan datanya sudah berbeda, berubah. Jadi tantangan kita selama ini ada namanya inclusion error. Dia masuk sebagai penerima manfaat, padahal dia tidak berhak, tidak layak. Karena apa? Karena dia berada di luar desil 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada yang kedua namanya exclusion error. Dia harusnya berhak tetapi tidak dapat, tidak masuk. Jadi di-exclude gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di DTSEN itu kelihatan. Jadi begitu DTSEN, coba balik ke desil 1 sampai itu tadi, 10 ke atas. Sebelumnya. Nah, harusnya yang nerima bansos itu kan di desil 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata ada orang yang terima bansos dan dia berada di desil 8, desil 5, desil 6, dan seterusnya. Itu yang namanya inclusion error. Ada juga yang berada di desil 1, 2, 3, 4, tapi dia tidak terima bansos. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ini menjadi tantangan, sehingga datanya semakin hari harus semakin berkualitas, semakin mencerminkan kondisi di lapangan. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ketika penyaluran bansos di triwulan 1 2025 masih menggunakan DTKS, pada penyaluran bansos di triwulan 2 sudah menggunakan DTSEN, akhirnya ada yang dikeluarkan dari penerima
bantuan. Nah, begini, itu kan menyebabkan di lapangan banyak yang mengeluh, protes. Kenapa kok kami tidak menerima bansos, padahal kami sebelumnya menerima bansos. Nah, Bapak Ibu sekalian, data ini kan masih harus terus dimutakhirkan. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa dinamika di lapangan itu begitu cepat dinamikanya. Kita 5 menit yang lalu ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang lahir dan seterusnya. Jadi memang error tidak akan pernah bisa dihilangkan sama sekali. Tidak mungkin kita menghilangkan error sama sekali. Nah, oleh karenanya kita harus memastikan bahwa datanya itu diupdate atau dimutakhirkan secara berkala. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di berikutnya. Ya. Bagaimana cara kita melakukan updating atau pemutakhiran? Tentu yang namanya pemutakhiran membutuhkan sumber daya. Ya. Nah, kami bekerja sama disupport, didukung oleh Kemensos misalkan. Jadi Kemensos itu menurunkan para pendamping PKH, Bapak Ibu sekalian, di lapangan untuk mengecek beberapa orang. Jadi memang tidak semua. Misalkan di pemutakhiran tahap 1, pendamping PKH itu diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan terhadap 12 juta keluarga. Dari 93 juta keluarga diminta dilakukan verifikasi di lapangan sebanyak 12 juta keluarga. Karena itu kemampuannya. Ya. Nah, pada saat 12 juta itu dicek di lapangan, kami harus punya skala prioritas mana dulu yang diverifikasi dan validasi. Yang kita verifikasi dan validasi duluan adalah yang inclusion error, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang inclusion error tuh dia ada di dalam penerima bansos, tapi berdasarkan perankingan DTSN dia berada di luar desil 1 sampai 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang 100% pasti benar, kami harus melakukan cek di lapangan. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, antara orang yang berada di desil 4 dan 5 itu juga masih mirip-mirip. Jadi bukan berarti kalau dia masuk desil 5 dia jauh lebih kaya daripada desil 4. Atau dia berada di desil 6 dia jauh lebih kaya dibanding desil 4 bahkan seperti itu. Jadi yang prioritas duluan kan kita ingin memastikan bahwa penerima bansos itu tidak salah, intinya gitu kan, semakin sedikit errornya atau kesalahannya. Maka yang terima bansos tapi dia sebenarnya berdasarkan ranking tidak ada di desil 1 sampai 4, itu yang kita cek duluan kemarin. Ya, di lapangan ada yang ketemu bahwa dia desilnya memang tinggi. Tapi ada juga yang desilnya di sekitar desil 5, desil 6, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain inclusion error tadi, kami juga mencoba kemarin melakukan verifikasi dan validasi di lapangan bagi orang yang namanya dianggap oleh Dukcapil itu status NIK-nya tidak aktif. Jadi Kemendagri dalam hal ini Dukcapil itu menyampaikan ke kami ada cukup banyak penduduk yang NIK-nya dianggap tidak aktif dan diragukan keberadaannya. Nah, mereka yang penerima bansos dan disebut NIK-nya tidak aktif tadi itu diupayakan untuk dicek di lapangan dengan verifikasi dan validasi. Ternyata ketemu banyak ya Pak Ateng ya. Memang disebut NIK-nya tidak aktif, tapi ternyata mereka ada orangnya. Ya, NIK tidak aktif itu biasanya diidentifikasi karena dianggap tidak melakukan transaksi dalam waktu yang lama. Nah, kemudian slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, izin melaporkan inilah
pemutakhiran yang sedang kami lakukan. Jadi kami saat ini sedang melakukan pemutakhiran untuk triwulan 3. Ya. Berdasarkan pemutakhiran yang dilakukan oleh ground check teman-teman di Kementerian Sosial, FLPP dan BSPS. FLPP itu kan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan BSPS bantuan subsidi perumahan swadaya yang dilakukan oleh tempatnya Pak Ara, Kementerian PKP. Terus kami juga dapat data dari Jawa Barat, data dari Kabupaten Siak dan seterusnya. Jadi kami sekarang sedang aktif. Daerah yang memiliki data itu menyerahkan kepada kami dengan syarat datanya harus 2024 ke atas. Jadi data diserahkan tadi diintegrasikan dengan DTSN. Ini mohon dukungan Bapak Ibu sekalian di DPD. Karena daerah tuh seringkali punya data yang dia update sendiri untuk kepentingan pembangunan di daerah. Dan datanya bagus, bisa diserahkan kepada kami untuk diintegrasikan dengan DTSN. Sehingga kalau diintegrasikan dengan DTSN, daerah yang aktif misalkan Jawa Barat, Jawa Timur, ya ini dalam proses Jawa Timur, Sumatera Selatan, Yogyakarta atau beberapa, itu dia akan duluan tuh updatingnya. Jadi mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komite 3 DPD RI untuk mendorong daerahnya mengintegrasikan data yang dimiliki. Datanya syaratnya harus berbasis NIK. Kemudian diintegrasikan dengan DTSN. Bapak Ibu sekalian, kami DTSN ini sudah dimanfaatkan sekarang. Jadi arahan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan, baik di sidang kabinet, rapat kabinet maupun rapat terbatas kabinet, itu beliau mengarahkan agar intervensi apapun menggunakan DTSN. Sebagai contoh, misalkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini punya FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. FLPP tadi syaratnya adalah penerimanya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah tadi dibagi sama Kementerian PKP di provinsi, di wilayah provinsi A, B, C, D, E, minimal untuk orang yang belum berkeluarga berpenghasilan rendah tuh kalau di bawah berapa, sedangkan yang sudah berkeluarga berapa. Kalau nggak salah misalkan di Banten misalnya ya, saya tolong dikoreksi Pak Ateng kalau salah. Di Banten itu masyarakat berpenghasilan rendah kalau dia punya penghasilan di bawah 8 juta untuk yang belum berkeluarga dan di bawah 10 juta kalau dia sudah berkeluarga. Nah, jadi apakah dia layak menerima bantuan tadi atau subsidi tadi, dicek ke DTSN. Oh ya betul bahwa dia berada di desil rendah dan berhak. Lalu kemudian sebagai contoh lagi Kementerian Dikdasmen dalam konteks untuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi datanya diberikan kepada kami, terus kami integrasikan, kami cek apakah anak-anak ini berada dalam keluarga dengan desil rendah atau tidak. Jadi sudah dimanfaatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada beberapa kementerian, yang pasti Kementerian Sosial ya, karena Kementerian Sosial intervensinya tuh menggunakan DTSN. Yang menarik tuh kan kami menyampaikan bahwa penerima bansos sebelumnya mungkin dia berada di desil tinggi. Oleh karenanya kami mohon supaya Kementerian Sosial berkenan juga untuk melakukan ground check, ngecek secara langsung di lapangan. Cuma ini kan jumlahnya besar juga. Ya, jutaan ini orang yang sebetulnya diasumsikan tidak berhak menerima tetapi menerima. Nah, cuma begini Bapak Ibu sekalian. Ya tadi yang sudah saya sampaikan, antar desil itu
bukan berarti orang berada di desil 7 tuh atau desil 6 gitu sangat kaya. Ya, jadi memang cukup, tapi mungkin dia tidak sangat kaya. Nah, kalau kita lihat lagi sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, error tetap ada. Sebagai contoh, untuk DTSEN yang pertama kali kita luncurkan tanggal 20 Februari 2025, itu orang yang menerima bansos tetapi dia tidak berhak sebetulnya menurut rankingan kita ya, berada di luar desil 1 sampai 4 itu 18%. Jadi waktu pertama kami selesai pemeringkatan dengan DTSEN 20 Februari 2025 kami serahkan kepada 3 menteri terkait sesuai instruksi Presiden, itu ternyata ada 18% yang seharusnya tidak menerima bansos. Setelah kami pemutakhiran, kami perbaiki Bapak Ibu sekalian datanya pada Mei 2025 tanggal 9 itu ternyata berkurang Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setelah diperbaiki datanya di ranking ulang lagi, data dicek di lapangan, itu errornya menjadi tinggal 8%. Jadi sebetulnya data ini menuju ke kondisi yang semakin akurat, insya Allah. Saya mohon maaf sekali lagi tadi karena dinamika di lapangan tentu pasti akan terjadi error. Demikian Pak Ketua yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota DPD RI yang kami hormati. Terima kasih, mohon arahan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.